Tapi yang menjadi perhatian kami selaku pengunjung lah ya, selaku masyarakat, mereka itu kurang tersentuh dengan seninya kayak gitu. Sudah tuh kemudian di sana itu juga untuk pusat-pusat perbelanjaan yang lainnya, misalnya ada handicraftnya ataupun juga pusat jajanannya itu agak berkurang. Kemudian penataannya juga yang kurang rapi, Bu. Jadi seolah-olah kalau misalnya kami berkunjung ke, contohnya saja misalnya kita berkunjung ke Bukit Suguntang itu ya misalnya, ataupun di Kawah Tepurep atau di BKB, itu nampaknya sebenarnya kita hanya tertuju kepada pusat wisatanya itu saja, tetapi tidak ada di tempat, tidak ada hal-hal lain yang kita lihat, misalnya apa kerajinan tangannya yang bisa kita beli dengan harga murah tapi bagus. Bukan kita membanding-bandingkan seperti di Pulau Jawa atau di Jogja. Itu kan kalaupun kita misalnya ke Candi Borobudur, tapi di sisi lain Candi Borobudur tuh bisa kita lihat gitu keseniannya ataupun juga artnya gitu, Bu. Dari seninya. Jadi saran kami selaku masyarakat juga berkeinginan seperti itu juga, wisata-wisata yang ada di Palembang khususnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Doli yang ada di Skip yang sudah bergabung, dan untuk yang lain masih kami nantikan di line telepon 0711369977 atau di WhatsApp 082179279090 ya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Doli di Skip tadi, silakan ini Pak Isnaini Madani menanggapinya, silakan Pak. Ya, makasih. Memang ini umum, kita sudah memiliki destinasi wisata sejumlah 76. Banyak pilihan ya Pak ya? 76, tapi memang yang representatif itu mungkin ya tidak sampai, yang sangat representatif itu mungkin tidak sampai 10. Karena memang ini terbentur ya, sekali lagi pendanaan. Yang umum itu ya tadi apa disampaikan oleh Bu Doli, kita kurang booth kuliner, booth handicraft, TIC, Tourism Information Center, yang harusnya di setiap destinasi itu ada itu. Ya, Tourism Information Center ada semacam counter tempat orang bertanya. Ini hampir tidak ada. Tadi contoh saja di Pulau Komarau itu baru belakangan ini mereka, itu Pulau Komarau itu pemilik pihak ketiga yang kita tidak bisa terlalu dalam mengatur, apalagi yayasannya itu ada kepercayaan semacam trust gitu yang memang kadang-kadang kita punya ide mereka belum tentu bisa menerima ya. Kemudian juga signage itu sangat kurang, kemudian guide yang memang harus ada, misalnya kita datang ke suatu tempat lapor beli tiket di loket, kemudian ada guide yang mendamping, itu juga hampir tidak ada. Kita sudah bekerja sama beberapa tahun ini dengan HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Ada beberapa destinasi yang saat ini sudah kita siapkan guide. Walaupun Palembang ini tidak seperti di destinasi wisata yang lain yang memang sudah maju, sehingga mereka hampir tiap hari itu pasti ada turis. Ya, ini kita unpredictable, kadang-kadang kita sudah siapkan tour guide, ya tidak ada turis yang hadir, akhirnya juga tour guide-nya kadang ada kadang tidak, seperti itu. Kemudian brosur-brosur yang memang sudah harus siap di TIC tadi. Kemudian tentu di luar itu semua promosi yang saat ini mulai kita gencar promosikan melalui media-media online ya saat ini, yang saat ini lagi viral. Kemudian tentu penataan fisik yang memang saat ini kita pariwisata Palembang membangun pariwisatanya lebih kepada pihak ketiga ya, CSR, itu kita harapkan. Kita belakangan menambah destinasi wisata itu semuanya hampir keseluruhan dari pihak ketiga. Kita menata Pasar Duren Kuto yang saat ini sudah kita tata karena Covid kemarin, kita penataannya terhenti. Kemarin sempat di launching oleh Bapak Wali Kota, walaupun itu masih banyak sana sini harus ditata, itu juga bantuan pihak ketiga. Tugu Belido itu bantuan pihak ketiga. Sekanak Bersolek yang saat ini sedang ditata menjadi restorasi Skan Albidaro itu berawal juga bantuan dari pihak ketiga. Kampung Mural Gudang Kuncit pihak ketiga. Ya, kemudian Lorong Basah Night Culinary yang saat ini kita akan membuat konsep baru yang akan kita namakan Beringin Janggut Street Market, itu juga pihak ketiga. Pedestrian Sudirman itu tanpa biaya dari pemerintah APBD ya, itu bantuan dari kementerian, itu juga tanpa APBD kita. Jadi ke depan, terima kasih dari Bu Doli tadi masukan-masukan yang semua itu sebenarnya sudah kita rencanakan
kita doakan saja ke depan pariwisata akan menggeliat kembali seiring dengan anggaran yang sudah kembali normal. Ya, dan sebenarnya memang sudah dilakukan berbagai upaya untuk peningkatannya Pak ya sejak dulu ya. Tinggal keberlanjutannya nanti gimana ya Pak ya. Oke, saya beralih ke Pak Ian selaku ekonom Sumsel ini Pak ya, terkait dengan dampak dari pandemi COVID ini sendiri di dunia pariwisata. Bapak melihat seperti apa nih Pak sampai sejauh ini Pak? Ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana dampak pandemi terhadap pariwisata, kita nggak usah bicara tentang Kota Palembang dulu aja. Pusatnya pariwisata di Indonesia saja mereka ambruk gitu loh, apalagi Palembang gitu loh. Bali udah hancur-hancuran. Yang sedang menaik ini secara data statistik itu hanya Jawa Tengah dan Jogja tuh meningkat pesat itu. Karena apa? Jarak antara Jakarta dengan Jogja itu tidak terlalu jauh. Kemudian juga bisa ditempuh dengan perjalanan darat kan, beda dengan ke Bali, NTT ataupun ke NTB gitu loh. Nah, di center of tourism saja mereka sudah hancur, apalagi di Palembang gitu loh. Nah, bagaimana kita harus mengoptimalkan pariwisata Kota Palembang? Ya tentu adalah orang lokal gitu loh. Dari kita dulu ya. Dari kita yang harusnya kita tidak usah muluk-muluk mendatangkan para wisata dari kota-kota lain gitu loh. Kalau kita sudah mampu saja mendatangkan wisatawan yang dari kabupaten lain yang datang ke Palembang itu sudah bagus gitu loh. Ekonomi sudah bisa meningkat gitu loh. Nah, jadi tantangan ke depannya sangat berat untuk teman-teman dari pariwisata bagaimana meningkatkan mengoptimalkan pariwisata Kota Palembang ini kalau seandainya saya cuma ada 3 saja sih. Indikator yang selalu saya lihat ya, bagaimana seorang wisatawan itu datang ke kota cuma ada 3: kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Kalau 3 faktor ini terpenuhi, wah, enak bener gitu loh. Coba kita lihat, kita datang ke Jogja jam tengah malam pun kita jalan kaki, kita merasa nyaman gitu, kita merasa aman gitu. Tapi kalau di Palembang sore pun kita nggak nyaman gitu loh. Tahun kemarin saya bawa rombongan fotografer se Indonesia untuk motret sunset dari jembatan Ampera itu di rumah makan apa yang di Ulu? Oh ya, Kapitan Resto ya. Nah, 20.000 kami dipalakin sama preman. Bagaimana bisa menciptakan pariwisata gitu loh? Keamanannya tidak terjamin gitu loh. Kemudian kita tidak nyaman. Sektor pedestrian. Itu salah satu faktor wisatawan itu mau city trip gitu loh. Tapi di Palembang tidak menemukan. Mereka tidak nyaman untuk jalan-jalan di Kota Palembang. Kemudian kebersihan. Mohon maaf Pak Isna ini di bawah jembatan Ampera. Saya datang ke Sekanak gitu loh. Depannya saya sudah tumpukan sampah yang bau sekali. Jadi faktor-faktor K3 ini tidak terpenuhi di Palembang. Jadi sangat berat untuk bisa mengoptimalkan pariwisata Kota Palembang ini kalau tidak ada peningkatan dari sisi kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Karena 3 faktor itulah. Kita mau kemana-mana pun, kita mau kita ke NTB, kita ke Jogja, kita ke Bali, jam berapapun kita keluar dari hotel itu kita nyaman. Kita main handphone, kita bawa duit, coba kalau di Palembang takut gitu loh. Nah, artinya perlu kesiapan dari pemerintah, termasuk juga aparat keamanan dan juga masyarakat gitu loh, untuk bisa meningkatkan 3K ini. Itu parameter yang saya lihat. Mohon maaf, saya bukannya apa ya. Saya datang itu cuma hanya Sulawesi dan Papua saja. Dari Aceh sampai dengan NTT saya sudah datangin. Selain KKB, ada satu lagi yang bisa yang menjadi parameter, yaitu ada unique selling. Coba kita lihat unique selling ya. Yogyakarta itu unique selling adalah budaya. Ya. Bali budaya dan alamnya. Lombok alamnya, unique sellingnya. NTT komodonya, unique sellingnya. Sumatera Utara, unique sellingnya Danau Toba. Nah di Palembang itu apa sih unique selling yang bisa mau jual? Nggak ada, belum ada unique selling. Seharusnya yang menjadi unique selling itu adalah Ampera dengan Pulau Komaro, itu unique selling. Tapi kalau 2 itu ditata yang benar, seperti kata Ibu Doli tadi, ada nilai seninya. Itu bisa bagus itu. Berarti ada orang ke Palembang, unique sellingnya ada, top of mind-nya ada di kepala gitu loh. Nah tapi kalau di Palembang
itu nggak ketemu unique sellingnya apa gitu loh. Yang ketemu cuman ada satu, cuman pempek, kuliner, makanan Taiwan, model. Itulah unique selling yang ada. Tapi itu sifatnya itu kan tidak temporary untuk menjadi parameter wisatawan datang ke Palembang ujuk-ujuk nak makan pempek baik ke Palembang. Tidak mungkin gitu loh. Nah, jadi dua hal ini yang harusnya bisa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, bagaimana kita mengoptimalkan pariwisata Kota Palembang ini ke depan. Nah, kalau bicara tentang unique selling, cuman 2 kabupaten yang ada di Palembang, 1 kabupaten, 1 kota yang punya unique selling, Pagar Alam sama Lahat. Lahat itu baru terdeteksi 76 air terjun. Yeah. Di Pagar Alam unique sellingnya dia punya perkebunan teh, dia punya gunung, dia punya agrowisata, dia punya perkebunan bunga matahari. Itu unique selling yang punya gitu loh. Nah, cuma sangat disayangkan baik Kota Pagar Alam maupun Kabupaten Lahat, pemerintah dan masyarakat juga tidak siap. Parkir saya 30.000 loh kita dimintain sama preman, belum punglinya gitu loh. Padahal unique sellingnya ada kalau dibandingkan kota lain gitu loh. Coba bayangkan saja, seperti Sekanak itu di Bali itu ada namanya Tukat Badung gitu loh. Sama sungai juga gitu dibuatnya. Tapi dia menjadi unique selling kenapa? Ada nilai estetika seninya. Nah, terakhir saya lihat ini misalnya ada yang dibangun Tugu Blido. Unique selling nggak ada. Tanggung buatnya gitu loh. Dulu kalau gambar-gambarnya yang dikatakan oleh Pak Wali Kota dulu adalah untuk menyaing Merlion Park. Jangan jauh aslinya. Coba kita lihat di bawah satu eceng gondok, sampah semuanya. Nah, ini menjadi, saya pikir ada apa sih? Kok begitu sulitnya kita menjaga kebersihan Kota Palembang ini, padahal yang namanya bule itu di kota lain itu mereka nolongin mengutin sampah gitu loh. Saking mereka sayangnya dengan kota Bali, sayangnya mereka dengan Jogja, sayangnya mereka dengan Lombok itu, mereka mengutin sampah gitu loh. Kenapa kita tidak punya sense seperti itu? Jadi bukan tantangan ini dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pariwisata, tapi masyarakatnya juga harus aware terhadap kebersihan, keamanan dan kenyamanan. Itu harus aware juga masyarakat tantangan di kita gitu loh. Dan juga harusnya terakhir adalah bagaimana penegakan hukum. Berapa kali saya baca itu wali kota dan wakil wali kota menerbitkan peraturan wali kota tentang misalnya denda sampah, buang sampah, tapi ternyata tidak juga berjalan gitu. Kalau seandainya law enforcement itu jalan, maka Palembang ini bersih gitu loh. Jadi kemudian contoh lagi misalnya estetika, masalah pedestrian gitu, bukan tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab pariwisata, itu dinas yang lain. Bagaimana sih seharusnya membuat pedestrian seluruh Kota Palembang ini bagus, orang mau jalan-jalan gitu loh. Coba lihat kan di Surabaya santu, apik tenan Bu. Pedestrian Jakarta tuh sudah enak bener. Itu city trip loh Bu. Jadi jangan di kepala kita pariwisata ini datang ke tempat-tempat destinasi, enggak. Ada yang namanya traveler, itu ada yang city trip gitu, yang hobi. Para fotografer dunia itu kalau ngumpul di Bali gitu Bu, mereka city trip, mencari spot gitu loh. Artinya kita melihat kalau kita pilih-pilih pariwisata ini bukan hanya orang yang pleasure saja, tetapi orang yang benar-benar yang mempunyai profesi untuk menunjang kegiatan dia seperti fotografer gitu loh. Nah, fotografer kalau ngumpul mereka ini Bu, bukannya apa-apa ya. Untuk peralatan saja mereka airline besar pendapatannya, cas biayanya, banyak efek dari ekonomi yang bisa dihasilkan kalau pariwisata ini memiliki unique selling yang kuat, maka efek ekonominya semakin besar. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ekonomi, Ibu Endang mungkin bisa lebih menjelaskan. Coba kita melihat kuartal kedua, ketiga, konsumsi kita sangat turun kan? Bagaimana orang mau wisata? Konsumsi aja turun gitu loh. Mereka sudah ngurusin perut gitu loh. Jadi kalau seandainya kalau mau mengitibalkan, maka tugas yang nyata di depan mata Pak Isna ini dan rekan-rekan adalah mengoptimalkan wisatawan lokal. Itu dulu dari saya. Itu yang harus diutamakan dari lokal dulu ya Pak ya. Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang akan bergabung di line telepon 0711369977 ya. Dan kita ke Pak Isna ini kembali setelah tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Doli dan juga disampaikan oleh Pak Ian tadi. Ini Pak, tentunya tidak mudah ya Pak untuk bangkit dari keterpurukan akibat dari pandemi COVID ini sendiri. Tapi ini bukan berarti tidak mungkin ya Pak ya. Ya, terlepas dari apa yang sudah dilakukan, tadi Bapak juga sempat menyebutkan banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan giat pariwisata ini sendiri. Seperti apa nih Pak sampai saat ini? Ya, ini kebenaran tadi
Pak Yan juga sudah menyebutkan, itu istilah kita staycation, stay vacation. Jadi ini program kita yang kemarin kita buat program bagaimana kita mengharapkan dari turis lokal yang berada di daerah Sumatera Selatan untuk meramaikan Palembang. Kita jangan terlalu muluk-muluk mengharapkan turis jarak jauh saat ini, karena airline itu belum full, belum ini ya, belum normal. Saya pernah bertanya kepada Pak Wahyudi Kresna, kepala cabang Garuda Palembang. Saya tanya, Pak Yudi, kira-kira untuk airline ini, maskapai penerbangan ini normal kembali apakah di tahun 2021? Tidak katanya. 2022 baru normal lagi. Artinya 2021 ini masih belum normal. Kita tidak bisa mengharapkan turis dari jarak jauh. Kita bisa cuman mengharapkan turis itu paling jauh tuh dari Lampung, karena sekarang pun sudah ada jalan tol. Nah, makanya tadi apa yang diberikan oleh Pak Yan, itu kemarin sudah kita buat program yang namanya staycation, stay vacation. Kita jual murah, ya, kita jual murah kamar dengan harapan yang meramaikan hotel ini adalah turis-turis dari daerah Sumatera Selatan. Paling jauh itu adalah daerah Sumatera bagian selatan. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yan benar sekali. Di dunia pariwisata kita mengenal ada namanya konsep pentahelix. Jadi pariwisata ini tidak bisa dibangun, dimajukan, ditata, dikelola, dikawal kemajuan oleh pariwisata saja, baik oleh Kementerian Pariwisata maupun Dinas Pariwisata. Semua harus berperan di sana. Benar apa yang katakan Pak Yan, pedestrian Sudirman kalau kita tidak didukung oleh dinas lain pasti tidak akan jalan tercapai apa yang kita inginkan. Kalau tidak bersih, tidak aman, tidak didukung oleh Pol PP, tidak didukung oleh Dinas Perhubungan, tidak didukung oleh Dinas Kebersihan, ya, dan lain-lainnya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yan, ya, semuanya harus bergerak. Tidak bisa Dinas Pariwisata ini bukan Superman, bukan malaikat. Harus didukung semuanya. Nah, makanya kita harapkan semua ya ke depan ini apabila pandemi selesai ya semuanya harus bergerak. Pentahelix itu ada 5 sesuai istilahnya Penta. Pertama tentu para akademisi yang harusnya memang memberikan apa yang harusnya kita perbuat, apa yang harusnya kita kelola dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dari kalangan para pelaku industri pariwisata itu sendiri, baik kalangan perhotelan, restoran, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat di sini termasuklah asosiasi masyarakatnya sendiri. Kalau mereka tidak mendukung, mereka tidak mendukung kebersihan dan sebagainya, ya tentu saja ya tadi apa yang disampaikan, kotor dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pemerintah. Nah, pemerintah di sini bukan hanya pariwisata saja, tetapi seluruh kementerian, seluruh dinas harus seiring seirama berkolaborasi, bersinergi membangun pariwisata. Dan yang terakhir adalah media. Media ini bukan hanya kita harapkan memberikan mempromosikan saja, tetapi juga mengkoreksi, memberitakan kalau misalnya pedestrian Sudirman sudah mulai kotor, Ampera sudah mulai kotor, Plaza BKB sudah mulai semrawut, tolong diberitakan. Kita berterima kasih, bukan kita merasa dibully, tidak. Malah kami ke pariwisata mengasih karena kita sesuatu itu kalau memang terinfokan dengan cepat pasti kita akan follow up juga dengan cepat. Kita kalau kita bandingkan Bali, benar sekali Bali itu sudah kalau saya bagi menjadi 5 tahapan ya. Ya. Palembang ini baru sebatas visium sepihak oleh pemerintah. Ya. Mungkin maksudnya? Juga di Sumatera Selatan dan beberapa kota selain Bali lah. Ya. Baru visium sepihak. Kita punya visium sebenarnya pengen kota Palembang ini menjadi kota pariwisata sungai dan olahraga kelas dunia, itu visium kita. Tapi ini baru sepihak pemerintah saja. Yang kedua harusnya meningkat lagi menjadi yang namanya visi bersama. Visium ini harus dimiliki juga oleh masyarakat sehingga masyarakat mendukung. Nah ini kita ini baru sepihak visiumnya saja. Nah kemudian yang berikut adalah jiwa, naik lagi dijiwai oleh semua. Masyarakat harus menjiwai. Yang naik lagi sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Seperti di Bali itu sudah rutinitas. Yang terakhir apa? Menjadi industri. Menjadi industri. Segala apa yang namanya duit itu dari pariwisata.
di Bali. Tapi memang dampaknya kalau pariwisatanya terdampak akibat bom Bali saja, Balinya jadi mati. Sama pandemi juga. Pandemi ini kan paling terdampak kepada pariwisata. Begitu pariwisata yang kena, ya sudah Balinya semuanya mati. Itu yang kelemahan kalau sudah seperti itu. Jadi memang ada plus minusnya. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Dan baik pendengar, kita masih akan lanjut ya kebersamaan kita untuk dialog khusus ya di siang hari ini yang kami hadirkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelumnya kita akan dengarkan informasi berikut ini. Preview. Your attention please. Please do not smoke in the terminal building. Turun dari pesawat langsung hidungi sensitifnya, langsung tercium bau cuko. Kelakar mamang nian ini. Iya, semenjak pandemi COVID-19, mamang tuh takut. Padahal rencana ladilis nak kemana baik, cuma masih ngeri. Oh tenang baik mang, Palembang nyaman. Mamang nak kemana baik, kaki kuantar ke. Ada Al-Quran Al-Akbar, Kampung Kapitan, Kampung Al-Munawar, Makam Bukit Seguntang, Pulau Komaro, Kawasan Tuan Kentang, Masjid Lawang Kidul, Masjid Kimerogan, Makam Kawatan Kurep, Makam Bagus Kuning. Pokoknya sampai mamang puas. Guna meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum seperti lokasi wisata, Kota Palembang menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan berbasis CHSE, Clean Lines kebersihan, adanya ketersediaan sarana cuci tangan, hand sanitizer bagi pengunjung, health, kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, petugas menggunakan APD, dan pengaturan jarak aman untuk mencegah kerumunan. Safety keamanan, petugas yang terlatih dalam prosedur penyelamatan diri dari bencana, ketersediaan kotak P3K, dan environment ramah lingkungan. Kami menggunakan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan, bersih dan higienis di tiap destinasi pariwisata. Mari tumbuhkan semangat optimis, tatanan normal baru untuk sektor pariwisata yang lebih baik. Indonesia bangkit. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi dalam dialog khusus kita siang hari ini ya, yaitu mengoptimalkan pariwisata dalam menopang perekonomian di era pandemi. Dan kita masih bersama narasumber kita di studio, ada Bapak Isnaini Madani selaku Kadis Pariwisata Palembang, ada juga Ibu Endang Triwahyuningsi, Kepala BPS Sumsel, dan ada juga Pak Yan Sulistyo, Ekonom Sumatera Selatan ya. Kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Isnaini dan juga untuk Anda yang akan bergabung tentunya kami masih nantikan Anda di line telepon 369977 ya. Baik pendengar, Anda yang akan bergabung, silakan sebelum kita lanjut untuk dialog kita berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa nih Pak? Dengan Ahmad. Pak Ahmad di mana? Di Pelaju, Mbak. Di Pelaju. Silakan Pak Ahmad, apa yang akan disampaikan? Ini tentang pariwisata ya, Mbak ya? Iya benar. Iya. Kalau saya mau tahu, sebenarnya kita ini untuk pariwisata Kota Palembang, kita ini kan sebenarnya agak miris juga ya, karena untuk potensi alamnya kita kan tidak ada ini. Iya. Kira-kira apakah nanti akan ada kemudahan akses Suaranya ke kabupaten hilang. yang memang
kebanyakan Sumatera Selatan juga kaya potensi alamnya. Sementara di Palembang ini kadang-kadang untuk potensi wisatanya kadang-kadang cuma hype saja itu. Kadang-kadang hanya 3 bulan habis itu selesai. Atau apa namanya hanya setahun kemudian selesai. Kira-kira selain potensi alam seperti punti kayu ataupun apa yang bisa dijadikan permanen ini, apakah ada di Kota Palembang sendiri? Kayaknya seperti itu aja sih, Mbak. Oke, dan terima juga bagaimana kasih. untuk menumbuhkan minat dari Dinas Pariwisata itu sendiri gitu lah. Oke, terima kasih ya Pak Edi ya. Pak Ahmad, Baik. Mbak. Oh iya Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Ahmad, dan kita lanjut ke Pak Isnaini. Silakan Pak Isnaini untuk menanggapi apa yang disampaikan tadi. Katanya tadi kurangnya potensi alam yang ada untuk wisata di Sumsel ini nih Pak. Ya. Ini gimana nih? Dan juga untuk menumbuhkan minat wisatawan dari kita sendiri juga nih Pak. Oke, Gimana? makasih. Palembang ini ada selling point-nya itu adalah Sungai Musi. Selling point kita Sungai Musi. Sungai Musi itu tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, Iya. dimanapun di Nusantara, bahkan di dunia. Inilah selling point kita. Makanya ke depan kita akan menjual Sungai Musi ini dengan paket-paket wisatanya. Kita akan menata berapa belas destinasi wisata yang ada di sepanjang Sungai Musi dengan paket wisatanya, termasuk sarana prasarananya akan kita benahi semua. Tentu ini memerlukan dana yang tidak sedikit dan waktu yang tidak bisa cepat seperti itu. Bertahap ya Pak ya? Iya, dan juga riverine culture, budaya yang ada di sepanjang itu sungai, ya. Kita akan menjual yang kita akan kembalikan lagi julukan Palembang ini sebagai the Venice of the East. Venetia van der Esten, Venesia dari timur, akan kita kembalikan lagi. Sekarang kita sedang menata yang namanya Skanak Labidaro. Paling tidak satu sampel anak Sungai Musi akan kita bisa lalui oleh perahu, mulai masuk dari muara Sungai Skanak, ya, keluar lagi di muara Sungai Lambidaro di daerah Gandus. Sepanjang 10 km lebih akan kita tata. Yang saat ini sedang progresnya sedang kita lakukan terus. Nah, kalau untuk minimnya wisata alam, kita tidak pesimis ke situ. Saat ini kita sedang membuat yang namanya program konstelasi regional pariwisata, One Stop Destination of Tourism. Kita akan menggait, kita sedang menggandeng kabupaten kota yang ada di sekitar kita. Kita akan jual Palembang ini nanti punya gunung di pagar alam, Gunung Dempo. Kita jual itu sebagai wisatanya Palembang. Karena orang kalau mau berwisata ditanya, oh ini masuk Palembang, nggak masuk, apakah dia jadi urung ke Gunung Dempo? Tidak. Iya. Jadi kita buat nanti satu paket wisata, ya, di sana di dalam paket wisata mereka bisa ke Gunung Dempo, mereka bisa bahkan ke Bangka Barat. Kita akan jual pantainya Bangka Barat itu menjadi paket wisatanya Palembang. Kita juga akan jual Danau Ranau di Oku Selatan menjadi paket wisatanya Palembang. Kita akan jual juga. Kita kemarin MOU juga dengan Bandar Lampung. Kita sudah MOU dengan Bangka Barat. Kita sudah MOU dengan Pagar Alam. Ya, kita sudah MOU dengan OI dengan Muara Enim yang ada Danau Suji yang saat ini baru-baru ini viral. Itu semua menjadi paket wisatanya Palembang. Kita MOU dengan Bandar Lampung bagaimana 2 hari orang di Lampung, hari ketiga dan 4 dia bisa menginap di Palembang. Begitu juga sebaliknya. Iya. Orang hari pertama, kedua menginap di Palembang, bagaimana nanti hari ketiga dan 4 mereka silakan menginap di Bandar Lampung. Jadi kita buat satu destinasi wisata bersama, satu paket wisata bersama. Di Bali, dari paling selatan Bali, Pantai Uluwatu, ke pantai paling utara di Gilimanuk sana, itu lebih dari 5 jam. Kita, Bandar Lampung Palembang itu bisa dicapai cuma 3 jam. Kenapa kita bisa katakan bahwa itu satu daerah teritori pariwisata? Silakan saja kita cari tagline-nya nanti yang bisa diterima oleh Bandar Lampung, yang bisa diterima oleh Pagar Alam, yang bisa diterima oleh Oku Selatan, yang bisa diterima oleh Bangka Barat. Satu tagline. Karena orang tidak melihat, wah itu di luar Palembang saya tidak mau. Tidak, turis itu tidak melihat itu. Mereka bisa nyaman, aman, bersih. Dalam waktu sekian jam mereka bisa mencapai itu, ya mereka mau seperti itu. Ya. Mungkin itu jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad tadi, dan kita beralih ke penelpon berikutnya. Selamat siang, halo Pro 1. Halo, selamat siang. Ya, dengan siapa nih Pak? Pak Erik. Silakan Pak Erik, apa yang akan disampaikan? Ya. Saya hanya iniin aja
ingin menambahkan saja yang pernyataan Bapak narasumber tadi yang mengatakan masyarakat kita ini kurang aware, kurang perhatian terhadap objek usaha kita ini. Ya. Menurut saya itu sangat benar sekali Bapak. 100%, malah 1000% malah Pak. Iya. Iya, karena ini pengalaman saya sendiri nih. Kita parkir BKB itu aja Pak ya. Kadang-kadang kena 2 kali kita kartisnya. Dari petugas yang di lapangan itu sudah itu di loket aja kena juga kita Pak. Oke. Jadi mungkin bukan resmi yang di lapangan itu, tapi itulah kenyataannya. Yang dialami ya Pak Erik iya, ya. yang kita alami. Oke. Belum lagi kalau kita mau pergi ke Pulau Komaro, itu tawaran pertama itu sangat mengagetkan Pak. Kadang-kadang 300, 400, kita aja bingung. Cuman nyebrang Pulau Komaro semalam itu. Banyak Mungkin kita perlu perhatian dari dinas terkait, apa bisa ditertibkan atau gimana. Oke. Ini aja Pak, saran saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erik yang sudah bergabung. Silakan ini Pak Isna ini terkait dengan keamanan kenyamanan, gimana mau aware kalau sudah seperti itu Pak? Ya, tadi ini sebenarnya sudah saya jawab. Memang kita Tapi butuh kita dukungan. terima penelpon dulu ya Pak ya. Kita coba ya Pak ya. Yang berikut ini, silakan di 369977 masih di dialog kita siang hari ini. Selamat siang, Pro 1, halo. Selamat siang, Ibu. Iya, sama Ibu Rafika ya. Betul, Bu. Baik, silakan Ibu. Ibu Rafika di mana? Di Pelaju, Ibu. Oke, silakan. Ya, saya sepakat dengan Pak Ahmad ya kalau nggak salah tadi di Pelaju. Tapi saya tambahan Pak, karena kita destinasinya kurang, kalau secara alam kan, ya biasanya kita kalau nyari itu keluar kota kan ya Pak. Untuk pariwisata itu kan carinya yang bersifatnya alam, pegunungan, laut, pantai gitu kan ya Bapak-bapak. Berhubung di sini nggak ada, tapi ada beberapa teman saya misalnya bertanya Palembang tuh apa, salah satu yang mereka ini kalau sekarang apalagi anak muda nih Pak, mereka kan yang terutama itu adalah foto-foto, venue-nya yang utama. Nah biasanya yang diambil misalnya mereka browsing itu Punti Kayu, mereka tanya, tapi ada satu kendala yang kami pikir ini kurang pas, seperti misalnya kendaraan akses jalan menuju ke sana itu menggunakan apa, ini belum kita lengkapi. Ditambah lagi biasanya tuh satu tempat itu orang itu ingin paket yang lengkap Pak. Misalnya datang ke Punti Kayu atau datang ke Sungai Musi. Nah makannya di mana tempat makanan? Padahal makanan kita kuliner Palembang itu kan terkenal yang enak-enak ya Bapak-bapak, nikmat gitu. Tapi kalau misalnya di venue itu nggak ada, harus keluar cari tempat lagi, akses kemana gitu. Ini yang jadi satu catatan bagi beberapa rekan-rekan saya misalnya yang mau datang dari Jakarta ke Palembang. Ditambah lagi misalnya mau ke Jakabaring, tapi aksesnya gimana gitu. Tempat waktu mereka datang, misal toilet atau segala macam akses-akses yang seperti itu tuh masih kurang. Ditambah lagi jauh tempat-tempatnya, tempat makan lagi tuh permasalahannya, harus keluar venue lagi. Kalau mau bertanya bingung mau tanyanya dengan siapa. Itu saja mungkin Pak. Baik, terima kasih Bu Rafika di Pelaju ya sudah bergabung. Silakan ini Pak Isna ini ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Erik tadi juga ya. Silakan Pak. Memang untuk tadi yang saya sudah jawab sebenarnya, kita butuh dukungan dari seluruh stakeholder masuk dalam konsep pentahelix. Ya, BKB itu terkait dengan keamanan. Malah kita sudah membentuk namanya Pol PP Pariwisata. Tujuannya itu mereka bisa membantu Dinas Pariwisata dalam menjaga destinasi wisata. Ya, malah kita sudah membuat yang namanya hulu balang. Semacam bisa dikatakan kita mencontoh Bali lah, mereka pecalang. Kita ada punya hulu balang. Hulu balang ini kita rekrut dari pengangguran yang ada di daerah itu. Daripada mereka nanti menjadi constraint bagi daerah itu, kita rekrut mereka yang tadinya menjadi constraint bisa menjadi tadi pemalak, bisa ya yang kita sebutkan tadi lah. Bahkan sekarang mereka setelah jadi hulu balang, mereka kita berikan kewenangan untuk mengelola seperti Kampung Kapiten, seperti di daerah Kampung Al-Munawar, di daerah yang lain-lain itu sudah ada hulu balang semua.
ya kita rekrut dari pengangguran di daerah situ, seperti itu. Okay. Nah, untuk tadi yang disampaikan, Ibu kalau Rafika, kita dari dermaga BKB mau ke Pulau Kemaro, nanya ke 10 ketek 10 harga, benar itu? Beda-beda ya Pak? Benar. Nah, kita sudah pendekatan terhadap salah satu penyedia transportasi online. Saya tidak sebut namanya, ya. Boleh kita sebut namanya, misalnya, ya. Misalnya mereka ada GoFood, ada GoBike, ada Go apalah. Kenapa kalian tidak buat yang namanya GoBoot di Palembang? Khusus Palembang saja. GoBoot khusus untuk perahu. Kita kerjasama, akan kita rangkul. Kita pendekatan terhadap ketua paguyupan ya. Mereka tak ada paguyupan. Para pengemudi ketek itu, serang itu. Kita akan pendekatan mereka dengan kompensasi. Itu kan perusahaan besar itu. Perusahaan besar itu GoFood, Gojek itu. Mereka kerjasama dengan membantu para perahu, misalnya membantu life jacket, perbaikan perahu. Kenapa para tukang perahu nggak mau? Pasti mau semua. Tapi dengan memperlakukan kalau mau dari BKB ke Pulau Kemaro, mereka harus melalui namanya aplikasi GoBoot misalnya. Nah seperti itu. Pasti ini bisa dilaksanakan. Sehingga nanti satu harga. Kalau sudah itu pasti satu harga. Seperti itu. Nah ini yang kita sedang jajaki. Demikian. Ya. Ke Ibu Rafika yang ada di Pelaju tadi, ini Bapak mengenai akses destinasi wisata ini, apa yang sudah dilakukan upayanya Pak? Ya. Tadi contohkan Punti Kayu ya, akses paket wisata juga. Ini apa sudah saya jawab di pertama tadi. Ya, hampir seluruh destinasi wisata bukan hanya di Palembang itu masih sangat kurangnya di situ. Ya kita belum ada tadi yang saya sebutkan TIC, kemudian juga brosur, kemudian juga booth kuliner, booth handicraft dan sebagainya, termasuk juga paket wisatanya. Nah, paket wisata ini sebenarnya kita sudah ada berapa ratus travel agent di Palembang. Sebenarnya mereka tuh sudah ada paket wisata semua. Yang jadi masalah sekarang apabila turis ini datang ke Palembang tanpa melalui travel agent. Nah, kita pendekatan dengan HPI sekarang. HPI itu adalah tour guide. Mereka ada Himpunan Pariwisata Indonesia HPI. Kita memberikan bimbingan kepada anggota HPI ya, para tour guide ini supaya mereka bisa bekerja sama dengan travel agent, atau kalau mereka membawa tamu, mereka sudah ada pola tersendiri. Ini loh paket wisata yang kita arahkan untuk bisa membawa tamu sehingga nanti mereka tidak salah arah, mereka tidak membawa ke destinasi yang kurang representatif, membawa ke tempat kuliner yang mahal, yang nantinya masih kurang aman, nyaman dan sebagainya. Oke, ya. Kita terima satu penelpon terakhir nih Pak ya. Selamat siang Pak Rehan, halo. Ya, saya mohon maaf untuk Pak Rehan, tadi agak lama nunggunya ya. Dan baik pendengar, kita sudah ada di sesi terakhir. Dan dan di penghujung dialog kita siang ini ya Pak ya, mungkin ada hal yang akan Bapak sampaikan kepada pendengar kita. Nanti juga Ibu Endang dan Pak Ian silakan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak nanti ya Pak ya, di sesi terakhir ini. Silakan Pak. Ya, kita dalam waktu dekat ya, tahun 2023 insya Allah kita akan melaunching yang namanya Visit Palembang Year, tahun kunjungan wisata Palembang. Tentunya seiring dengan penataan Sungai Sekanak Lambidaro yang nantinya ditargetkan selesai di tahun itu. Jadi kita berkeinginan atau berencana tanggal 17 Juni tahun 2003 ya, bertepatan dengan hari jadi Kota Palembang, kita akan launching hari jadi Kota Visit Palembang Year. Kita jual yang namanya Sekanak Lambidaro itu. Sekanak Lambidaro ya. Jadi kita harapkan dukungan dari semua, dari semua pentahelix yang kita sampaikan tadi, termasuklah apa yang disampaikan oleh Pak Ian tadi. Minimal 3K kita jaga. Walaupun Sabta Pesona itu lebih lengkap lagi, ada aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Itu ada 7 sebenarnya. Tapi minimal 3 apa yang disampaikan oleh Pak Ian tadi benar. Iya. Ya, kalau 3 ini sudah bisa kita, ini tanggung jawabnya semua, bukan pariwisata saja. Kalau 3 ini bisa kita wujudkan, tentu yang terakhir yang saat ini sedang kita jaga protokol kesehatan. Ya, karena protokol kesehatan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Kita harus jaga terus. Karena kalau Palembang kalau tidak jaga, kita tidak jaga protokol kesehatannya. Palembang belum hijau,
nak bagus mak mano Palembang, nak aman mak mano Palembang, nak nyaman mak Palembang. Kalau kita masih merah, belum hijau, siapa yang galak ke Palembang? Ngeri kalau wong. Nggak ada yang kita mau ya, harus, Pak ya. protokol kesehatan harus kita terapkan dengan konsisten. Oke, silakan Ibu. Di sesi terakhir kita apa yang akan disampaikan? Ya baik, para pendengar Pro 1 RRI. Jadi seperti tadi ini kolaborasi ya dari pengamat, kemudian dari Pak Isnaini sendiri sebagai stakeholder gitu. Jadi semoga itu sustain ya Pak ya, dan dilakukan benar link-link tadi supaya wisatawan itu betah di kita. Kita ini nyaman, sampai ya? dengan hari Oktober kemarin 1,46 hari saja. Jadi belum sampai 2 hari Pak. Dan kebanyakan turis yang kesini ini baik Nusantara maupun ini mancanegara itu ini istilahnya mungkin bisnis dan pendidikan. Mudah-mudahan dengan apa yang ditawarkan tadi bisa menjadi lebih betah di sini, mengingat tadi sekali lagi Pak, pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata tadi sebesar 13,5 di triwulan 4 ini kan sesuatu banget. Ya. Meskipun kontribusinya, maaf tadi kami ralat, kontribusinya baru sekitar 1,78%. Nah, upaya-upaya tadi yang dilakukan Pak Isnaini itu mudah-mudahan benar dilengkan satu dengan yang lain. Kita tidak ego sektoral, semua harus membangun dengan baik, nyaman, kemudian aman seperti dikatakan oleh Pak Ian tadi. Itu luar biasa Pak. Jadi sekali lagi dengan adanya pandemi Covid ini memang banyak hotel yang tutup Pak. Tutup bahkan tutup permanen 3 hotel. Itu imbasnya ya Bu ya. Permanen 3. Tapi di bulan April Mei kemarin, Mei itu luar biasa. Tutup sementaranya ada lebih dari 20 seperti itu. Jadi sekali lagi pariwisata ini milik bersama, bersinergi seperti disampaikan oleh Pak Isnaini, Pak Ian itu luar biasa. Iya. Silakan Pak Ian melengkapi dialog kita siang ini Pak. Iya. Saya sebagai warga Kota Palembang gitu ya. Tidak muluk-muluk lah meminta kepada pemerintah Palembang ini tentang bagaimana menata Kota Palembang ini. Hanya tiga indikator tadi, 3 kata tadi itu aja yang kalau bisa terpenuhi. Yang kedua adalah masalah estetika gitu loh. Ya kalau bisa ya ampera itu jangan menggunakan besi loh Pak pembatasnya itu. Kalau nggak pakai batu alam yang bulat gitu loh. Itu kan lebih cantik menurut saya. Estetikanya dapat gitu loh. Seninya ada seperti katakan Pak Ahmad tadi gitu. Jangan pakai besi, itu tambah orang hancur lagi itu. Coba kalau pakai batu alam itu, yang nabrak pasti yang nabrak hancur, batunya nggak akan hancur gitu loh. Jadi biaya dari sisi biaya lebih efisien gitu. Jadi skala memang lebih mahal tapi lebih bagus. Itu estetika. Kemudian bawa jembatan Ampera, kalau bisa itu clear. Kembali seperti zaman wali kota yang lama gitu, clear bener gitu loh. Karena disitulah menurut saya tuh unique sellingnya Kota Palembang. Sore-sore hari di bawah jembatan Ampera, malam-malam hari di bawah jembatan Ampera, itu deh aku bilang sampai dengan pelataran DKB. Kalau itu saja sudah bisa satu saja bisa dibikin secara apik. Sebagai warga Kota Palembang kita bisa menjadi influencer gitu loh. Bisa pamer. Iya, kita bisa pamer, kita bisa membanggakan. Sekarang kita tidak bisa lagi membanggakan apapun, semuanya sudah kumuh gitu loh. Jadi kita mau bicara apa? Nothing kita sekarang. Hanya itu sajalah. Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini dialog mengoptimalkan pariwisata dalam menopang perekonomian di era pandemi di edisi hari ini, Kamis 10 Desember 2020 ya. Kerjasama antara RRI, Koran Sumex dan Dinas Pariwisata Palembang dengan narasumber kita tadi ada Pak Isnaini Madani selaku Kadis Pariwisata Kota Palembang, juga Ibu Endang Tri Wahyuningsi, Kepala BPS Sumatera Selatan, juga untuk Pak Ian Sulistyo, Ekonom Sumsel. Terima kasih Bapak, Ibu sudah ada di sini. Dan untuk Anda yang sudah bergabung juga terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Simpang 5 Semarang itu Bu. Oh, enak. Sekarang